Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini kita akan membahas cara mengatur uang ala Dave Ramsey. Tapi sebelumnya Anda tahu nggak siapa itu Dave Ramsey? Bisa dikatakan, Dave Ramsey merupakan guru keuangan pribadi yang tersohor. Dave Ramsey adalah orang yang berhasil keluar dari kebangkrutan senilai jutaan dolar. Dari pengalamannya kemudian ia menulis buku, menjadi host radio, dan menyebarkan informasi untuk mengatur keuangan. Setelah bangkrut, Ramsey menghadiri berbagai seminar mengenai masalah keuangan. Dari situlah ia bangkit dan membagikan pengalamannya. Tak ada yang ingin mengalami kebangkrutan. Karena itu, banyak hal yang bisa kita pelajari dari Dave Ramsey mengenai hal ini. Bagaimana cara mengatur uang yang baik menurut Ramsey? Praktikkan langkah kecil dalam menabung. Kenapa harus mengikuti langkah kecil Ramsey? Langkah-langkah kecil ini dilakukan Ramsey saat harus mengatasi kebangkrutannya di tahun 1980-an. Pengalamanlah yang membuatnya percaya bahwa setiap orang harus punya dana darurat, membayar lunas utang, dan mendapat hidup yang sejahtera. Langkah-langkah ini telah terbukti berhasil berkali-kali. Ingin punya kehidupan finansial yang stabil, punya rumah idaman dan hidup nyaman seumur hidup? Meski terasa sulit, tapi bukan tidak mungkin. Mulai bergerak dengan langkah demi langkah. Apa saja langkah yang harus dilakukan? 1. Tabung $1.000 untuk dana darurat awal. Jika diubah ke rupiah, maka $1.000 adalah sekitar 14 hingga 15 jutaan rupiah. Ini bukan jumlah yang kecil bagi sebagian besar orang di Indonesia. Tidak mudah langsung memasukkan uang sejumlah itu ke dalam tabungan. Karena itu, jika tiba-tiba butuh uang sebesar 14 juta, tidak semua orang bisa langsung menyediakannya secara kontan. Padahal bisa saja kita membutuhkannya pada saat-saat darurat. Misalnya rumah harus direnovasi, anggota keluarga ada yang tiba-tiba sakit, dan berbagai hal tak terduga lainnya. Karena itu, mulailah menabung dan kurangi membeli. Kita harus fokus dan berkomitmen. Percayalah, 14 juta akan terkumpul di tabungan. 2. Bayar semua utang dengan metode utang bola salju, kecuali cicilan rumah. Tidak ada yang ingin punya utang, tapi tuntutan hidup membuat banyak orang mau tak mau berhutang. Untuk beberapa hal yang sangat penting, seperti rumah, memang hampir tidak mungkin dipenuhi jika tidak berhutang. Selain itu, banyak hal darurat yang terjadi yang memaksa orang harus berhutang. Jika utang menumpuk, pasti bingung harus bayar dari mana. Karena itu, gunakanlah metode utang bola salju. Mulai dari yang jumlahnya kecil dulu sampai ke yang jumlahnya paling besar. Bagaimanapun, utang tetap harus dibayar. Saat menerima gaji, usahakan untuk selalu disiplin membayar utang terlebih dahulu. Perlahan semua utang akan terbayar lunas. 3. Tabung sebanyak 3-6 bulan pengeluaran untuk dana darurat. Utang sudah lunas. Sekarang saatnya kita mulai menggemukkan tabungan dan dana darurat. Ini penting agar kita bisa tetap bertahan meski ditimpa masalah keuangan besar. Misalnya, kehilangan pekerjaan. Cari tahu berapa pengeluaran kita setiap bulan, lalu kalikan 3 hingga 6 bulan. Dengan memiliki tabungan sebanyak itu, jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan penghasilan, setidaknya kita punya cadangan. Dengan begitu, kita lebih siap menghadapi segala keadaan. 4. Investasikan 15% dari pendapatan rumah tangga untuk masa pensiun. Masa pensiun terasa masih jauh, sebaiknya mulai menabung dari sekarang agar bisa punya masa pensiun yang nyaman. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mulai punya dana khusus pensiun. Tabung 15% dari penghasilan rumah tangga khusus untuk dana ini. Karena jika Anda masih bekerja di usia 67 tahun, itu harusnya karena Anda ingin, bukan karena terpaksa. 5. Menabung untuk dana kuliah anak. Pada langkah ini, Anda telah melunasi semua hutang, kecuali rumah, dan mulai menabung untuk masa pensiun. Selanjutnya, saatnya menabung untuk biaya kuliah anak Anda. Bagi yang tidak punya anak atau anaknya sudah dewasa dan punya penghasilan sendiri, langkah ini bisa dilewatkan. Tapi, kalau punya anak yang masih sekolah, sebaiknya mulai menabung dana kuliah mereka mulai sekarang.
Di masa kini, anak-anak tumbuh semakin mandiri. Bisa saja mereka memutuskan untuk tidak kuliah karena punya cita-cita lain. Tetapi, menabung untuk dana kuliah tetap baik daripada tidak sama sekali. Percayalah, dana pendidikan setiap tahun mengalami kenaikan dengan jumlah yang tidak sedikit. 6. Bayar cicilan rumah lebih awal. Cicilan rumah adalah utang paling besar bagi kebanyakan orang. Tak jarang yang harus membayar utang hingga puluhan tahun hingga lunas. Sebenarnya, semakin cepat kita terlepas dari cicilan rumah, maka akan semakin cepat kondisi keuangan kita jadi lebih baik. Tapi, apakah mungkin? Ternyata mungkin. Misalnya, saat ini kita punya cicilan rumah selama 30 tahun, bisa ganti ke 20 atau 15 tahun. Bunga yang dibayarkan lebih sedikit jika waktu mencicil lebih pendek. Konsultasikan dengan pihak bank atau perencana keuangan profesional agar lebih mantap. 7. Membangun kesejahteraan dan mulai berbagi. Sekarang saatnya kita mengembangkan kesejahteraan dan mewujudkan mimpi. Di posisi ini, kita sudah terbebas dari utang dan tidak perlu terus-menerus khawatir setiap bulannya. Uang yang kita miliki bisa lebih bebas digunakan. Bahkan sudah saatnya bagi kita untuk berbagi dengan jauh lebih mudah. Bayangkan betapa indahnya saat ini, dan ini pasti bisa diraih. Apa tujuan dari menjalankan ketujuh langkah tadi? Tentu saja ada. Berikut beberapa di antaranya. Bisa fokus pada satu tujuan, menentukan prioritas, menghindari berhutang lagi, progres bisa tercapai satu demi satu. Yang pasti, untuk bisa menjalankan ketujuh langkah cara mengatur uang menurut Dave Ramsey, kita harus tetap konsisten. Oke, mungkin cukup itu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.